Sekarang kita masuk ke dalam bagian terakhir dari sistem otot ini. Kita akan belajar ya tentang otot, karakteristik daripada otot. Kita udah belajar fungsinya, sekarang kita belajar karakteristiknya. Misalnya karakter apa aja yang ada pada otot itu ada voluntary dan involuntary gitu ya. Nah, kalau voluntary ini itu kita dapat mengontrolnya. Gerakan-gerakan di mana kita dapat mengontrolnya. Misalnya otot lengan. Ya, otot lengan, otot kaki, otot kepala, lalu otot punggung gitu ya, kita bisa mengontrolnya karena ya itu adalah bagian yang di luar yang kita bisa kontrol gitu. Tetapi ada namanya otot yang tidak bisa kita kontrol, namanya involuntary gitu. Nah, otot-otot apa itu? Ya otot yang ada di dalam bagian organ-organ pencernaan yang kita nggak bisa kontrol sama sekali gitu ya. Otot pencernaan, usus itu ada ototnya, ada, makanya dia bisa bergerak gitu ya. Usus halus, usus besar, nah itu ada ototnya. Jantung itu ada ototnya, ada, makanya dia bisa mengontrol. Tapi kita nggak bisa mengontrol jantung itu gitu, nggak bisa karena itu bagian di dalam gitu. Kita nggak mungkin membedah tubuh kita kan lalu mengontrol otot itu gitu, tidak, dia dikontrol oleh fungsi otak, fungsi syaraf gitu, udah ada yang mengontrolnya. Nah, kalau yang di bagian lain di luar itu yang berhubungan dengan pergerakan, nah kita bisa kontrol, bahkan otot mulut kita bisa kontrol gitu ya, otot hidung gitu ya kita bisa kontrol gitu, lalu otot mata kita bisa kontrol, tapi otot yang di dalam ini tidak bisa. Otot pencernaan, otot pembuluh darah, otot pernapasan, otot jantung kita tidak bisa kontrol. Nah, dalam hal ini kita melihat ya, belajar bahwa otot itu melekat dan meresap pada tulang gitu. Jadi di mana ada tulang, di situ ada otot gitu. Jadi bahkan ya misalnya pada tulang, pada ligamen, nah pada fascia dia melekat gitu ya. Dan otot itu berfungsi bersama dengan organ-organ lain dan bersama dengan kelenjar lain. Nah, contohnya pada rahang mulut kita ini. Nah, di mulut kita ini kan ada rahang nih. Nah, antara rahang atas dan rahang bawah. Nah, di dalam rahang itu kan menempel tuh gusi. Gusi gitu kan. Nah, itu kan otot gitu ya. Lalu menempel tulang pada gigi. Nah, lalu di dalam mulut ini kan dihasilkan juga kelenjar ludah secara bersama-sama. Nah, inilah dikatakan bahwa otot itu tidak berdiri sendiri, tapi dia bekerja sama dengan tulang, bekerja sama dengan kelenjar gitu untuk melakukan tugasnya gitu. Lalu otot yang membuat tulang tetap pada posisi yang benar gitu. Jadi otot itu seperti ya pembalut ya, yang membalut gitu. Jadi kalau ada tulang yang rada-rada ini nggak tepat itunya. Nah, otot itu akan membalut dan membuat posisi tulang tetap pada posisi yang benar dan dapat bergerak gitu. Nah, lalu ya kita perlu tuh melatih otot yang kuat. Nah, dengan cara apa? Kalau tulang tadi kita perlu latihan exercise gitu ya, karena tulang yang kaku, tulang yang lemah itu karena jarang digerakkan, jarang ada movement, jarang ada exercise, jadi tulangnya malas. Nah, demikian juga otot gitu. Nah, untuk melatih otot yang kuat itu perlu dijalankan dengan misalnya berjalan dengan kaki telanjang, barefoot. Nah, supaya apa? Supaya aliran darah itu meningkat gitu dari kaki ke atas gitu kan. Nah, itu meningkat. Kenapa? Karena dengan jalan barefoot itu ya kaki itu langsung kan, tidak ada penghalang gitu. Misalnya kita pakai sepatu itu kan penghalang gitu, pakai sendal itu kan penghalang. Nah, kita langsung kemana? Ke batu gitu ya, ke tanah gitu, ke rumput, ke pasir. Nah, itu kan hal-hal yang natural yang bisa kita lakukan dan itu ternyata membantu otot jadi kuat gitu. Nah, masalah sekarang kan apalagi di konteks kota yang sangat modern ya, itu kebanyakan otot itu udah lemah gitu, otot itu nggak kuat gitu. Kenapa? Karena ya kita pakai sepatu belasan jam gitu kan, lalu jarang dengan kaki telanjang langsung mijak batu, tanah, rumput, kita jarang seperti itu dan itu yang membuat aliran darah itu ya macet, aliran darah itu tidak lancar karena kan ketika kita
melakukannya dengan barefoot itu kan kita kayak telapak kaki kita itu dimasaj gitu ya. Baru ya pembuluh limpatik jadi lancar, pembuluh darah jadi lancar. Nah, ketika kita ya melakukannya dengan semua dengan pakai sepatu, pakai sendal gitu ya. Nah, itu kan menghambat peredaran. Nah, kalau kita berlatih otot kita yang kuat, ya melalui ya pertama-tama kaki gitu. Karena dengan cara ini yaitu dapat melancarkan peredaran darah dari atas sampai ke bagian tubuh paling bawah dan demikian selanjutnya. Nah, otot yang kuat itu menghasilkan otak yang kuat. Setuju nggak? Jadi kalau otaknya nggak kuat itu karena dia ototnya lemah. Jadi ada korelasi ya antara otot dan otak gitu. Ini bukan masalah kuat-kuatan otot gitu, tapi ya karena di kepala itu juga kan otot juga kan. Nah, jadi kalau ototnya kuat karena di kepala juga ada otot, kita lihat, tak percaya ya di kepala ada otot. Nih, otot ini membungkus bagian tulang. Nah, jadi kalau ototnya lemah, otaknya juga lemah. Tapi otot yang kuat dia menghasilkan otak yang kuat karena perlu ada namanya pergerakan. Nah, untuk melatih tulang kita, muscle kita itu kuat, kita kan perlu yang namanya bergerak ya. Nah, itu sama kalau misalnya anak kita tidur terus ya, anak kita tidak bergerak, kita sering supaya kita tidak terganggu, kita sering tidurin dia gitu ya, tidur siang, lalu tidur malam cepat, tidur pagi lama bangunnya gitu. Jadi kayak aktivitas sehariannya itu kebanyakan tidur. Nah, itu ya lama-lama ototnya kan jadi lemah. Dan kalau ototnya lemah kan peredaran darah nggak berjalan gitu ya. Nah, kalau tidur itu kan berbaring, jadi darah itu ya kayak di situ-situ aja gitu kan. Tapi kalau berdiri tegak kan darah ke atas ke bawah itu berputar gitu kan. Nah, ya walaupun ya di bawah kayak gini ya berputar juga, tapi kan nggak bangun gitu, nggak bergerak gitu. Nah, jadi orang yang kebanyakan tidur, mager gitu, itu juga nanti kan lama-lama tulang punggungnya bermasalah juga kan karena dia akan mengikuti tuh bentuk kasurnya gitu. Nah, karena ya badan kita ini ya kayak wadahnya gitu. Kalau kasurnya melengkung ke bawah, cekung gitu ya. Nah, badan kita kan menempati sesuai dengan wadahnya gitu. Nah, kalau kasurnya lurus gitu kan, nah badan kita juga kan jadi lurus gitu kan, kasurnya keras gitu. Itu kan badan kita memproses juga kan, makanya perlu orang-orang yang di terapi tulang dan otot itu perlu didipan yang kuat gitu supaya apa ya tulang belakangnya ini juga lurus baru tidur jangan bengkok apa segala macam. Nah, ini yang perlu kita ketahui di dalam hal ini ya. Jadi kita belajar bahwa ya otot itu perlu untuk dilatih, perlu untuk disehatkan, perlu untuk dikuatkan karena dengan otot itu kuat maka tulang itu pun ya ikut kuat karena yang membungkus tulang kan otot dan ada jaringan konektifnya yaitu tendon dan ligamen itu penghubungnya gitu. Nah, sel-sel yang kuat di tulang itu kan membuat di otot ya membuat sel-sel tulang itu menjadi kuat juga dan ketika sel tulang kuat ya kan organ-organ lain juga terpengaruh jadi kuat juga kan. Nah, ini yang harus kita pahami gitu. Nah, ketika kita mengalami masalah-masalah otot misalnya kejang, kram, baru CTS, carpal tunnel syndrome ini, itu kan ya otot juga kan, otot sama syaraf gitu. Nah, itu kenapa? Karena ya ada yang mampet di sini. Peredaran darah sama pembuluh limpatiknya mampet gitu, makanya terjadi masalah gitu. Nah, terus ya syaraf juga bermasalah jadinya. Di sini kan ada syaraf juga gitu. Nah, orang yang terlalu kebanyakan ngetik, lalu jarang melakukan massage pada jari-jari tangannya, melakukan gerak-gerak yoga. Ya, ini bagian dari gerak otot pada jari-jari tangan gitu. Nah, ketika ini kita sering lakukan ya kita terhindar dari namanya carpal tunnel syndrome gitu. Nah, ini yang menyehatkan dengan seperti ini. Ini kan bagian dari yoga ya, yoga pada jari-jari tangan gitu. Atau ya menggerakkan otot pada wajah. Nah, ini kan juga bagian dari
yoga wajah gitu kan, memberikan tekanan-tekanan untuk memperlancar pembuluh darah di sini dan memperlancar pembuluh limpatik pada wajah gitu kan. Nah, ini juga adalah bagian dari yoga dan ini melatih kekuatan otot-otot yang ada pada wajah kita. Nah, misalnya pada kejang-kejang itu kan juga ya masalah otot juga ya gitu. Lalu mialgia gitu kan. Nah, itu juga masalah otot gitu. Lalu masalah-masalah kelemahan otot lain misalnya kayak lupus itu juga kan masalah otot gitu. Baru RA, rheumatoid arthritis itu juga adalah masalah masalah otot gitu. Nah, yang seperti ini itu bisa mengganggu kita gitu. Baik secara fisik maupun secara neurologis gitu, secara syaraf karena di dalam otot itu kan ada syaraf-syaraf juga yang bekerja gitu. Nah, kalau ototnya bermasalah, nah itu kan ya syaraf juga akan bermasalah dan ini menyebabkan penyakit-penyakit lain, misalnya infeksi, gangguan tidur, lalu ya hormon-hormon lain juga bermasalah gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi ketika otot lemah, maka ya kelemahan-kelemahan pada kelenjar, pada organ juga terjadi. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ya prinsip dasarnya sama seperti mengatasi penyakit pada tulang, pada pernapasan, pada jantung gitu ya. Ya, kita tinggal mengalkali tubuh kita gitu. Karena mungkin kita nyeri, kita bermasalah kejang atau kram itu karena faktor asidosis pada tubuh kita. Nah, dengan begitu ya kita tahu berarti kita tinggal melakukan diet alkali sambil ya bergerak gitu, melakukan gerakan gerak-gerak sederhana gitu. Karena kalau nggak digerakin nanti kaku, kalau kaku kan jadi ngeri, jadi nyeri, lalu nanti mampet gitu. Nah, kalau digerak-gerakin gini kan leher tidak sakit, jauh dari namanya kaku, kejang, apa segala macam. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita biasakan ya, karena ini adalah habit ketika kita hanya diam gitu ya, ketika kita kebanyakan duduk berjam-jam di depan laptop. Nah, itu menyebabkan masalah ya. Kita perlu gerak badan, kita perlu berdiri, kita perlu berjalan, kita perlu rileks, menggerak-gerakkan badan supaya apa ya, otot tadi yang kaku tadi nggak jadi kaku dan masalah-masalah otot dan masalah-masalah tulang tidak terjadi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sangat sederhana ya, bagaimana membuat otot kuat dan bagaimana membuat otot sehat. Karena otot ini sangat penting di dalam mobilitas kita, di dalam pergerakan kita. Jadi kalau kita mau sehat, ya perhatikan juga ototnya. Demikian di dalam kelas ini semoga bermanfaat dan semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran-pembelajaran di kelas-kelas lain yang ada di Fruit Miracle Class. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Bye, salam sehat. Jangan lupa bergerak, jangan lupa berexercise. Otot sehat, otak sehat. Otot kuat, otak kuat. Otot dan otak adalah satu paket. Bye.